Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juminta dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Di video kesempatan saya kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai politik etis. Apa sih itu politik etis? Politik etis adalah sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial bertanggung jawab atas moral kesejahteraan pribumi, di mana pemikiran ini merupakan kritik terhadap sistem tanam paksa. Materi berikutnya yaitu adalah latar belakang terbentuknya politik etis. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya politik etis. Yang pertama, sistem tanam paksa, di mana dalam sistem tanam paksa ini pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan yang berlimpah dan Indonesia mendapatkan penderitaan, sehingga menggugah sebagian hati nurani orang Belanda. Kedua, rakyat kehilangan miliknya, yaitu tanah, bahkan rakyat terdesak. Yang ketiga, adanya kritik dari kaum intelektual Belanda atas praktek liberal kolonialis. Yang keempat, upaya untuk memperkuat pertahanan negeri jajahan dengan cara penekanan dan penindasan. Yang kelima, eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal, yang dimana sistem tersebut tidak bisa mengubah nasib pribumi. Selanjutnya adalah tujuan dibentuknya politik etis. Ada 3 tujuan dibentuknya politik etis. Yang pertama, dari bidang edukasi. Edukasi di sini adalah pemerintah Belanda membangun pendidikan. Yang kedua, dari bidang migrasi. Migrasi di sini adalah perpindahan penduduk. Yang ketiga, ada bidang irigasi. Di bidang irigasi ini adalah pengairan. Selanjutnya, isi politik etis. Adapun tujuan isi politik etis yaitu yang pertama, edukasi. Edukasi di sini penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, irigasi. Irigasi di sini membangun jaringan dan pengairan. Yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi di sini pembentukan pengorganisasian perpindahan penduduk. Ada 5 tokoh yang mewarnai politik etis. Yang pertama, Edwin Docker. Yang kedua, Peter Brushot. Yang ketiga, Van de Venter. Yang keempat, Jacques Heinrich Abendronen. Yang kelima, Dr. Douwe Dekker. Selanjutnya yaitu penyimpangan politik etis. Terdapat 3 penyimpangan politik etis. Yang pertama, di bidang irigasi. Di bidang irigasi ini, pemerintah Belanda hanya melakukan pengairan kepada tanah-tanah yang subur dan perkebunan-perkebunan swasta milik Belanda, sedangkan kepada rakyat pribumi tidak dialiri air. Yang kedua, di bidang edukasi. Pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan, namun dalam sistem pendidikan tersebut terdapat diskriminasi, di mana diskriminasi di sini terdapat kelas-kelas dalam pendidikan. Kelas pertama diperuntukkan untuk orang-orang penting dan anak-anak pejabat. Kelas kedua diperuntukkan kepada pribumi dan rakyat secara umumnya. Ketiga, di bidang migrasi. Di bidang migrasi di sini pemerintah Belanda hanya melakukan perpindahan penduduk kepada daerah yang dikembangkan oleh pihak Belanda. Selanjutnya adalah kegagalan politik etis. Pada tahun 1914 mulai muncul reaksi terhadap pelaksanaan politik etis. Masyarakat mulai bergejolak dan melancarkan kritik terhadap politik etis yang dianggap telah gagal. Kegagalan tersebut terlihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, pegawai negeri dan golongan pribumi hanya digunakan sebagian alat sehingga dominasi Belanda tetap besar. Yang kedua, sejak pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah. Yang ketiga,
hanya sebagian kecil rakyat pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.